Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, jadi pada materi selanjutnya adalah masih kita di bab yang kedua, pembahasan lanjutan dari Quran surah Al-Baqarah itu, tapi di sini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sikap mukmin dalam keadaan apapun. Hadis riwayat Muslim dari Suhaib dan hadis riwayat Tirmizi. An Suhaibin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaba li amril mu'min in amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu syarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Arti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, dari Suhaib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan, sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan bila tertimpa musibah ia bersabar dan sabar itu baik pula baginya. Ini hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Adik-adik semua, jadi inilah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang sangat baik dan mulia yang ada pada diri seorang mukmin, yang sangat mengagumkan, yang perlu kita banggakan dan syukuri dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya selalu baik, perkaranya selalu mendatangkan pahala lebih-lebih tatkala kita mengamalkan hadis Rasulullah, baik tentang salawat, tentang bagaimana kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kita melihat penjelasan dari konteks hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa konsisten. Jadi yang pertama, penjelasannya, hadis ini menunjukkan keistimewaan orang beriman. Keadaan apapun menjadikan seorang mukmin tetap istimewa dan mendatangkan kemaslahatan. Hal itu karena sikap dan karakter seorang mukmin yang baik. Hadis di atas menunjukkan perbedaan antara orang yang beriman dan orang kafir. Segala bentuk cobaan atau ujian dapat menjadikan setiap urusan yang dihadapinya selalu bernilai kebaikan. Kandungan lain dari hadis di atas adalah sikap bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Bersyukur dapat diartikan dengan dua sisi. Pertama, ujian. Karena adanya kebaikan yang didapatkan, pujian itu muncul dari perasaan ridho meskipun kebaikan yang diperoleh hanya sedikit. Namun ia selalu tetap berbagi kesenangan tersebut dengan orang lain. Sebagai bentuk ekspresi rasa syukurnya, makna syukur yang kedua, perasaan puas dengan kebaikan yang diterimanya meskipun kelihatannya sedikit. Ia tetap merasa bersyukur, dan sikap yang demikian pada hakikatnya telah memperoleh kebaikan yang banyak. Semua urusan orang beriman akan menjadi baik bila ia mau bersabar. Kala tidak akan memberikan ujian dan cobaan melebihi kemampuan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari, sehingga dengan sedikit ujian dan cobaan banyak manusia yang berputus asa, bahkan ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita wanti-wanti dalam diri kita sebagai orang yang beriman, bagi orang yang taat kepada agama kita. Jadi tatkala kita ditimpa dengan musibah, diterpa dengan ujian, maka sikap yang selayaknya kita lahirkan pada diri kita adalah kita
Tatkala kita dipuji, alhamdulillah wa syukrulillah, kita kembalikan pujian itu hanya datangnya dari Allah. Tatkala kita diuji, kita bersabar karena sejatinya ujian itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ujian kita bisa tahu sejauh mana kita memiliki tingkat keimanan kita dan menjadi peninggi derajat bagi kita. Sabar itu juga menjadikan kualitas keimanan kita menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Selanjutnya pada konteks materi kita adalah bagaimana hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan musibah. Musibah dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat bagi musibah atau cobaan bagi orang mukmin, hadis riwayat Tirmizi dan Mus'ab bin Sa'ad. An Mus'abin ibnu Sa'adin an abihi qala qultu ya Rasulullah ayyun nas ashaddu bala'a qala al-anbiya'u thumma al-amthalu fal amthalu fayubtalur rajulu ala hasabi dinihi wa in kana dinuhu sulban ashaddat bala'uh wa in kana fi dinihi riqqatun ibtulai ala hasabi dinihi fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yabrau yut'arakuhu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah, rawahu Tirmizi. Selanjutnya makna atau arti hadis Rasulullah SAW mengenai cobaan bagi orang mukmin itu. Dari Mus'ab bin Sa'id, dari ayahnya, ia berkata, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi. Kemudian yang semisalnya dengan semisalnya lagi, seorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya penjelasan hadis ini. Hadis ini menegaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan ujian dan cobaan. Namun demikian setiap cobaan dan ujian itu sesuai dengan kemampuan seorang dalam menerima ujian tersebut. Ujian dan cobaan diberlakukan sesuai dengan tingkat keimanan seorang, karenanya para nabi dan rasul mendapatkan ujian yang paling berat. Kemudian orang-orang yang imannya mendekati para nabi dan rasul seterusnya. Semakin kuat imannya, semakin berat cobaan. Semakin ringan iman seorang, maka cobaan yang juga semakin ringan. Begitulah Allah secara adil lakukan ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya. Jadi jelas hadis ini. Adik-adikku semua, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadikan kalian lebih giat, lebih semangat dalam menjalankan dan menerima segala ujian, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan dibuka, diulas kembali pembelajarannya, lalu ditelaah buku materi, buku pokoknya untuk itu, dan nantinya silakan kalian menjawab soal-soal apabila kami telah memberikan soal kepada kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.